warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, kita telah membahas pengembangan media presentasi yang efektif dengan tahapan perencanaan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahapan persiapan. Let's go! Sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan tahapan persiapan dalam pengembangan media presentasi yang efektif, termasuk desain umum, desain instruksional, desain verbal atau visual, dan desain media khusus. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat naskah verbal yang komunikatif dan materi visual yang sederhana, namun efektif sesuai karakteristik media presentasi. Lalu yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan latihan presentasi secara menyeluruh untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kualitas penyampaian. Selanjutnya adalah tahapan dalam pengembangan presentasi. Ada 3 bagian. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua persiapan, dan yang ketiga adalah presentasi. Sekarang kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu tahapan persiapan. Ayo mari. Media presentasi yang efektif adalah alat penting untuk menyampaikan informasi secara jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh audiens. Berdasarkan buku Effective Presentation karya Dennis Pett dan Trudy Wilson, tahapan presentasi adalah langkah awal yang sangat krusial dalam pengembangan media presentasi. Komponen kedua yang menjadi dasar presentasi yang efektif adalah persiapan. Ini termasuk merancang komponen audio dan visual yang akan digunakan, menyiapkan materi audio visual yang dibutuhkan, dan melatih seluruh presentasi. Evaluasi setiap langkah ini terkait dengan pencapaian tujuan. Baik, selanjutnya yang kita bahas adalah desain. Desain terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, desain umum, yang kedua, desain instruksional, yang ketiga, desain verbal atau visual, dan yang keempat adalah desain media khusus. Materi pertama dari desain adalah desain umum. Desain umum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu daya tarik struktural dan daya tarik pribadi. Yang pertama, daya tarik struktural. Daya tarik struktural dalam pengembangan presentasi yang efektif merujuk pada elemen-elemen yang memastikan presentasi memiliki organisasi yang jelas, alur yang logis, serta mampu menarik perhatian dan mempertahankan keterlibatan audiens. Lalu yang kedua, daya tarik pribadi. Kemampuan pembicara untuk memancarkan kepribadian, kepercayaan diri, dan keterampilan komunikasi yang membuat audiens terhubung secara emosional dan tertarik pada materi yang akan disampaikan. Baik, selanjutnya adalah desain instruksional. Desain instruksional meliputi perhatian, persepsi, memori, dan pembelajaran konsep. Nah, yang pertama kita bahas adalah desain instruksional meliputi perhatian, yang terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, perhatikan, tertarik oleh perubahan. Gunakan variasi dalam pengaturan waktu, kecepatan, dan volume kata-kata yang diucapkan. Gunakan variasi dalam ukuran, warna, bentuk, dan kecerahan materi visual. Yang kedua, konten yang dapat dipahami dan bermakna akan menarik perhatian audiens. Yang ketiga, pertimbangkan kompleksitas materi. Materi yang sangat sederhana atau sangat kompleks tidak menarik perhatian sebaik materi yang cukup kompleks. Lalu yang kedua, ada desain instruksional meliputi persepsi. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, persepsi terorganisasi. Disusun materi dengan cara yang sesuai bagi audiens dan pokok bahasan. Yang kedua, gunakan kata-kata lisan, tanda panah, angka, atau isyarat lain untuk menarik perhatian audiens. Dan yang ketiga, gunakan isyarat verbal dan visual untuk memfokuskan perhatian pada poin-poin utama. Lalu yang ketiga, desain instruksional meliputi memori. Ingatan akan lebih mudah diingat apabila materinya bermakna bagi audiens. Pengulangan materi memudahkan ingatan audiens. Dan yang ketiga, pertanyaan dapat meningkatkan ingatan dengan memfokuskan perhatian pada materi tertentu. Lalu yang keempat, ada desain instruksional meliputi pembelajaran konsep. Pembelajaran konsep dapat ditingkatkan dengan menggunakan berbagai contoh dan non-contoh. Jika Anda dapat memberikan kode informasi secara verbal dan visual, memori dan pembelajaran konsep akan dapat ditingkatkan. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu desain verbal atau visual. Yang pertama kita bahas adalah verbal. Menulis naskah untuk presentasi lisan, untuk rangkaian video, atau untuk melengkapi rangkaian slide berbeda dengan menulis untuk selebaran atau artikel untuk publikasi.
Naskah harus dirancang untuk didengarkan, bukan untuk dibaca. Pembaca dapat berhenti sejenak untuk memikirkan apa yang telah mereka baca dan dapat membaca ulang materi yang sulit dipahami. Buat pesan verbal yang berkomunikasi dengan baik, pertimbangkan pedoman berikut ini. Yang pertama, gunakan kata-kata sederhana dan frasa pendek yang mudah dipahami. Lalu, setiap orang memiliki arti yang berbeda untuk kata-kata yang sama. Jadi pastikan untuk memperjelas apa yang Anda maksud. Lalu, hindari kata-kata yang tidak pasti dan kata-kata yang sulit diucapkan. Lalu gunakan gaya percakapan dan bila hal tersebut membantu memperjelas pesan Anda, akhiri kalimat dengan kata depan. Gunakan kontraksi dan ulangi kata-kata. Lalu, ingatan tergantung pada konsekuensi yang dirasakan. Penyelenggara dapat menyediakan struktur yang membantu daya ingat. Dan pertanyaan dapat meningkatkan daya ingat dengan memfokuskan perhatian pada hal-hal yang spesifik. Nah, yang kedua adalah visual. Pertimbangan desain visual dasar serupa untuk semua media. Selain itu, setiap media memiliki karakteristik desain spesifiknya sendiri yang akan dibahas nanti. Kesederhanaan adalah kunci untuk menciptakan materi visual yang efektif. Sertakan semua elemen yang berkontribusi untuk mengkomunikasikan pesan Anda. Singkirkan materi yang tidak relevan. Gambar garis sederhana atau kartun seringkali lebih efektif daripada foto terperinci atau gambar realistis. Nah, bagian desain yang keempat adalah desain media khusus. Desain media khusus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, chalkboard atau flip chart, dan yang kedua, slide atau overhead transparansi. Yang pertama adalah chalkboard atau flip chart. Elemen kunci dari sebagian besar presentasi di papan tulis dan flip chart adalah huruf, angka, dan simbol. Oleh karena itu, keterbacaan sangatlah penting. Yang pertama, sederhanakan jika memungkinkan. Yang kedua, gunakan karakter minimum yang diperlukan untuk mengkomunikasikan pesan Anda. Dan yang ketiga, pertahankan ukuran huruf yang besar agar mudah dibaca. Huruf kecil harus setidaknya 1/2 inch agar dapat dibaca dari jarak 16 kaki dan lebih besar secara proporsional untuk jarak yang lebih jauh. Lalu gunakan huruf kecil kecuali untuk frasa pendek dan pertahankan kontras yang memandai antara huruf dan latar belakang dan hindari bertulisan kursif. Yang kedua ada slide atau overhead transparansi. Beberapa pedoman sederhana penting saat membuat slide untuk tujuan instruksional. Yang pertama, pilihlah elemen gambar dengan cermat. Sertakan hal-hal yang penting untuk mengkomunikasikan pesan Anda dan hilangkan elemen yang tidak relevan. Yang kedua, atur elemen gambar dengan cermat. Ikuti aturan sepertiga dengan menempatkan elemen-elemen penting di persimpangan garis vertikal dan horizontal yang membagi area gambar menjadi sepertiga dan hindari memenuhi tepian bingkai. Lalu yang ketiga, gunakan teknik fotografi yang tepat. Perkembangan terkini dalam kamera point and shoot dan munculnya kamera digital telah menyederhanakan pembuatan slide yang secara teknis bagus, tetapi tetap perlu memilih pencahayaan dan tepat dan menghindari pergerakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap produksi. Proses produksi sangatlah bervariasi, tergantung pada media yang diproduksi, perangkat keras dan perangkat lunak yang tersedia, serta keterbatasan anggaran. Buku ini tidak membahas teknik produksi tertentu. Kita bisa lihat pada Heinitz et al., Cam dan Smiley, atau publikasi Kodak, More Slide Planning, Producing dan Presenting Digital Image untuk produksi prosedur terperinci. Selanjutnya kita masuk ke tahap latihan. Latihan memberikan kesempatan untuk mencoba dan memeriksa semua aspek presentasi Anda. Agar latihan Anda realistis, sertakan semua materi yang akan digunakan. Jika memungkinkan, mintalah seorang untuk melihat Anda berlatih dan membuat catatan tentang masalah yang mereka lihat atau dengar. Pendekatan lain adalah membuat rekaman video latihan dan menontonnya dengan sesama untuk melihat apa yang bisa diperbaiki. Latihan dapat membangun kepercayaan diri Anda tentang presentasi dan membantu menghindari demam panggung. Idealnya latihan harus dilakukan di tempat yang sama dengan presentasi akhir, namun hal itu biasanya tidak memungkinkan. Selanjutnya adalah kesimpulan.
Persiapan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pengembangan presentasi yang efektif. Proses ini mencakup perencanaan desain umum, desain instruksional, desain verbal dan visual, serta media khusus yang mendukung penyampaian pesan. Presentasi yang baik tidak hanya bergantung pada isi, tetapi juga pada bagaimana materi dirancang dan disampaikan secara menarik, jelas, dan mudah dipahami oleh audiens. Latihan presentasi juga berperan penting untuk meningkatkan kepercayaan diri dan menyempurnakan pelaksanaan presentasi. Kami dari kelompok 11 dengan profil pengembang Maura Maulia dan Salsabila Sulistia mengucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.